Halo guys, kembali bersama saya Rio Dwian bersama Nur Hafiza. Pada kali ini kita akan melaksanakan obrolan santai bersama salah satu pejabat di Polres Hulu Sungai Utara, yaitu Bapak Kasih Propam, Bapak Ibtu Rahmat Hidayat, yang dimana Propam ini merupakan kalaunya dalam bahasa sekolah itu adalah BK-nya polisi. Nah, pada kali ini dari pihak Propam Polri itu ada sebuah inovasi yang baru nih, yang dimana ini ada pembuatan atau launching tentang QR aduan cepat Propam Polri, yang dimana nanti lebih jelasnya bisa disampaikan sama beliau. Mohon izin Bapak, sebenarnya untuk QR pengaduan ini sebenarnya apa sih itu Pak? QR Kaduan yang adalah sarana digital yang disediakan oleh Propam Polri untuk memudahkan masyarakat dalam menyampaikan pengaduan terkait dugaan pelanggaran anggota Polri. Cukup dengan QR Card, masyarakat bisa langsung mengakses layanan pengaduan secara cepat dan tepat. Oke. Tadi berarti ini tentang kalau misalnya kita dari masyarakat Pak ya, ketemu polisi yang misalnya tidak ataupun berbuat yang aneh-aneh lah Pak ya. Cuma bisa lebih spesifik Pak. Pengaduan yang ini nih kita mengadukan polisi ini kalau misalnya berbuat apa Pak contohnya Pak? Nah, ini dalam hal ini rata-rata anggota polisi yang melakukan pelanggaran disiplin, pidana maupun etika. Nah, dalam hal ini disiplin ada ketentuan dalam pasal-pasal yang yang dicantumkan dalam pelanggaran disiplin Polri. Nah, termasuk juga ada peraturan untuk PNS Polri ada juga. Bisa contohnya Pak gimana Pak? Misalnya kita melihatnya polisi ini sedang apa gitu Pak? Siap. Jadi dalam hal ini contohnya seandainya anggota Polri tidak menggunakan helm di jalan raya, itu salah satu pelanggaran disiplin. Berarti nggak sebatas di lalu lintas saja Pak ya? Siap. Kalau boleh tahu Pak, kalau misalnya itu kan berarti apakah cuma sebatas di polisi yang menggunakan baju dinas Pak, atau bisa ketika nggak pakai baju dinas Pak? Terima kasih. Dalam hal ini anggota Polri itu terikat 1 kali 24 jam. Jadi ya, walaupun nanti anggota Polri-nya berpakaian preman, tapi statusnya dia tetap anggota Polri. Oh berarti nggak mau peduli dia pakai baju dinas ataupun nggak pakai baju dinas, selagi kita kenal sama orang itu kebetulan anggota Polri Pak dan melakukan pelanggaran, bisa kita laporkan Pak lah? Bisa. Oke. Bapak, kami juga ingin bertanya, kalau misalkan kita ingin melakukan pelaporan QR Code yanduan ini, apakah ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi Pak? Benar. Dalam hal ini, QR Code ada yang diperlukan adalah KTP. Jadi KTP itu ada NIK, nanti begitu kita cantumkan NIK, itu akan terjawab semua, akan dipandu oleh aplikasi dari QR Code sendiri. Apakah identitas pelapor ini akan aman Pak? Atau mungkin nantinya tidak aman? Ya, dalam hal ini, Propam mengutamakan adalah keamanan dari pelapor, sehingga pada saat itu pelapor akan berkomunikasi dengan operator dari QR Code itu tersendiri. Berarti memang nanti disampaikan Pak ya perkembangannya. Apakah nantinya itu kemungkinan ada nggak Pak kemungkinan bahwa ternyata tidak benar gitu Pak disampaikan. Oh ini nggak kena pidana nih. Oh ini nggak kena nih gitu Pak. Atau pasti kena Pak atau gimana Pak? Benar. Dalam hal ini nanti kita dari pemeriksa propos sendiri atau pemeriksa paminal itu akan menjelaskan bahwa pelaporan tersebut lemah, mungkin ada kurang saksi, nah pelanggarannya tidak terpenuhi, nanti akan dijelaskan dari. Itu boleh tahu Pak untuk menyampaikan ke pelapornya itu apakah melalui surat atau mungkin melalui WA aja Pak? Jadi itu nanti bisa tendensi kita bisa melalui WA atau nanti kita bisa juga langsung datang ke tempat pelapor itu sendiri. Tapi yang lebih karena kita mau utama keamanan, makanya kita hubung kita melalui komunikasi saja, melalui WA saja. Berarti ini semuanya transparan aja Pak ya dari perkembangannya, dari enggak tiba-tiba hilang kan, enggak tiba-tiba ada hasilnya. Berarti kan sesuai ada aja perkembangannya mulai dari tahap awal, tahap tengah sampai ke tahap akhir. Apakah yang ini benar bersalah ataupun tidak. Itu akan disampaikan oleh para pemeriksa ke pelapor. Mungkin Pija ada lagi? Berarti tadi Pak yang identitas pelapor tadi dipastikan 100% itu aman Pak? Benar, insya Allah ya, kita insya Allah bahwa laporan tersebut akan aman terhadap pelapor sendiri.
Oke. Ayo. Baik, kalau misalnya Pija sudah habis ya? Ya, sudah. Oke, kalau saya sendiri sudah jelas bahwa ini QR pengaduan cepat Propam Polri ini murni untuk memperbaiki kualitas kinerja Polri Pak ya, Siap, agar citra Polri juga bisa ditingkatkan dan kepercayaan masyarakat juga bisa kembali lagi kepada Polri. Tentunya juga kita harus membantu mendukung dengan cara melaporkan kalau misalnya memang ada yang tidak pas ataupun ada pelanggaran, baiknya kita laporkan aja, jelas akan ditindaklanjuti Pak ya. Siap, Daripada kan misalnya diviralkan, tentunya kan juga semuanya kena. Padahal kan polisi juga banyak yang baik Pak ya, Siap, benar. enggak Semuanya. buruk semua, pasti ada yang baiknya. Jadi lebih baik kita viralkan yang baiknya aja, yang buruknya kita laporkan ke Propam dan kita percayakan untuk penyidikan tindak lanjutnya. Baik, Pija, ada lagi yang ingin ditanyakan? Sudah cukup. Oke, kalau saya sudah cukup juga, atau mungkin Bapak ada penyampaian lagi terakhir? Benar-benar. Saya ada penyampaian sedikit. Ini pantun ya, pantun. Bunga melati harum mewangi. Cakep. Tumbuh subur di taman kota. Cakep. Scan card kode aduan cepat ditindaklanjuti dengan aman. Oke, baik sekali Bapak pantunnya. Satu lagi ya. Oke, udah lagi Pak, siap. Satu lagi. Siap. Burung merpati terbang tinggi, Oke. hinggap sebentar di pohon jati. Jika ada anggota yang menyimpang, Yanduan siap lapor tak perlu ragu. Baik Pak, terima kasih atas pantunnya Pak ya, penutupnya berkelas sekali Pak. Jadi saya juga mengajak kepada teman-teman sekalian, kalau misalnya ketemu polisi yang nakal ataupun melakukan pelanggaran, jangan ragu-ragu melaporkan ke pengaduan cepat Propam Polri ini, karena nantinya semuanya akan dijamin kerahasiaannya. Terus juga daripada kita viralkan, kasihan polisi-polisi baik Pak ya, tertutup malah dikira nanti polisi semuanya jelek semua Pak. Lebih baik kita viralkan yang baik, tapi kalau misalnya yang buruk kita adukan aja ke Propam, nanti Propam akan menindaklanjuti sesuai dengan aturan berlaku Pak ya. Baik, itu aja dari kami. Terima kasih. Saya Rio Bian dan juga Dan saya Nur Hafizah. dan Bapak Kasih Propam Ibtu Rahmat Hidayat pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.